Perkenalkan, nama saya Septian Huta Galung. Saya adalah dosen tetap pada program studi Diploma 3 Ekowisata Politeknik Ilmu Komodus, dan saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang yang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu dampak pariwisata. Saya mengampu mata kuliah dampak pariwisata pada semester 2 dengan bobot SKS. Mata kuliah ini 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi Diploma 3 Ekowisata dengan kode EKW 3220. Mata kuliah ini membahas mengenai dampak pariwisata terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sumber daya alam, beserta teori yang berkaitan dengannya dan juga isu-isu terkait mengenai dampak pariwisata. Bentuk pembelajarannya adalah konvensional, secara luring, di mana perkuliahan dilaksanakan melalui interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa di dalam dan juga di luar kelas. Melalui kegiatannya seperti kuliah, diskusi, latihan, dan presentasi. Selain itu juga bentuk konvensional ini diperkuat melalui stimulus pembelajaran berbasis pengalaman nyata seperti teaching factory, company visit, dan juga praktik lapangan di destinasi wisata sekitar Labuan Bajo. Selain itu juga mahasiswa juga harus melakukan pembelajaran mandiri atau active learning dengan mengeksplorasi terhadap materi yang diberikan, tugas-tugas yang berhubungan dengan isu-isu dampak pariwisata yang bersumber dengan literatur, observasi, dan juga refleksi yang mereka temukan di lapangan. Untuk metodenya sendiri, di dalam kelas kita akan melakukan small group discussion, juga study case, dan juga problem based learning. Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, saya juga menerapkan strategi pembelajaran aktif berbasis kognitif di setiap pembelajaran saya, seperti misalnya concrete examples, di mana saya menyajikan contoh-contoh konkret dan visual dari konsep-konsep yang abstrak, seperti misalnya ketimpangan ekonomi dan sosial atau perubahan sosial. Selain itu juga saya paling senang menyajikan materi saya dalam kombinasi kata dan visual, yaitu dual coding. Misalnya saya sampaikan seperti diagram, foto, grafik, dan peta konsep, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami dan juga mengingat materinya. Untuk capaian pembelajaran sendiri, mata kuliah dampak pariwisata mendukung bekerja sama dan memiliki kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan, kemudian mengintegrasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, kemudian berkontribusi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals, kemudian memiliki kepercayaan diri saat berkomunikasi dengan orang lain, kemudian mahasiswa juga menguasai konsep-konsep teoritis, prinsip-prinsip integrasi potensi wisata alam, bahari, kemudian Manggarai, dan juga dengan industri pariwisata bahkan dilihat secara umum. Selain itu ada kemampuan umum yang mewajibkan mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku, dan juga mahasiswa mampu mengukur kinerja bermutu dan terukur. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 4 yang paling utama, di mana mahasiswa harus mampu menyampaikan nanti dampak-dampak yang timbul oleh kegiatan pariwisata kepada masyarakat secara dampak baik maupun dampak buruknya. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan pengelolaan kegiatan ekowisata pada kawasan sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata, yaitu prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Diharapkan juga mahasiswa mampu merancang, menyusun, dan menghasilkan program ekowisata yang bernilai site spesifik. Jadi dengan memperhatikan asas kelestarian alam jangka panjang dan juga nilai jualnya yang tinggi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang, menyusun, dan menghasilkan sebuah naskah ilmiah berdasarkan fenomena dan masalah yang muncul dalam industri pariwisata. Untuk materi perkuliahan sendiri, kami akan mempelajari di dalam mata kuliah saya ini, mahasiswa akan mempelajari dari dampak pariwisata terhadap lingkungan, kemudian bagaimana metode penilaian dampak pariwisata, kemudian contoh dampak pariwisata pada lingkungan, dan juga hal yang sama juga akan dilihat dampak pariwisata terhadap sosial budaya, kemudian contoh dampak pariwisata pada sosial budaya, dan dampak pariwisata pada sosial ekonomi, kemudian juga contoh dampak pariwisata pada sosial ekonomi. Setelah itu kami akan mempelajari juga dampak pariwisata, hubungannya dengan kebencanaan, dan juga mengurai keterkaitan antara pariwisata dan kebencanaan itu sendiri,
dan menjelaskan pariwisata yang bertanggung jawab seperti apa dan mengurai praktek-praktek responsible tourism atau pariwisata berkelanjutan. Nah, media pembelajaran yang digunakan berupa ada modul dan juga pastinya RPS, kota kuliah yang dapat mereka akses nantinya melalui portal e-learning Politeknik Bajo Kommodus, dan juga kita menggunakan PowerPoint, kemudian juga artikel ilmiah akan digunakan di dalam diskusi-diskusi kelas. Untuk penilaian sendiri, mata kuliah dampak pariwisata ada 5 komponen utama dalam penilaian, mulai dari ujian-ujian yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester 25% dan 40%. Kemudian ada tugas individu dan kelompok, kemudian juga kita akan melihat kehadiran dan sikap partisipatif aktif dengan masing-masing dan 10%. Saya menggunakan topik yang terukur sehingga saya dapat menyampaikan hasil dan juga meminta umpan balik kepada teman-teman mahasiswa sebagai bagian proses dari refleksi dan peningkatan mutu pembelajaran. Saya berharap dengan pendekatan ini komitmen saya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, kaya akan konteks nyata, dan juga mendorong tumbuhnya karakter lulusan yang kritis, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Demikian untuk pengenalan dampak pariwisata. Sekarang mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dampak pariwisata berikut ini. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Jadi siang ini kita kembali ya di pelajaran dampak pariwisata. Di mata kuliah ini ditawarkan pada mahasiswa semester 2, dan ini mata kuliah wajib untuk program studi Diploma 3 Ekowisata 2 SKS. Jadi ini teman-teman, kita akan ada pertemuan sebanyak 16 kali dan 2 kali akan sebagai ujiannya UTS dan UAS. Kemudian ada 14 pertemuan di mana kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama, dan melihat beberapa pembelajaran. Saya akan bagikan kepada teman-teman yang ada di sini sebagai beberapa persyaratan. Jadi kita akan ada kontrak kuliah di mana kita akan sepakat ya. Jadi kita akan masuk setiap hari Selasa kalau sesuai dengan jadwal yang ada, dan kita akan mulai di jam 2 siang. Jadi tidak boleh telat. Jam 2 siang sudah sangat cukup waktu buat teman-teman istirahat dari jam 12 sampai jam 2 ya. Nah, kemudian juga nanti saya akan berikan kepada salah satu ketua kelas untuk ditandatangani. Kemudian ada juga rencana pembelajaran semester di mana teman-teman silahkan baca segitu lah ya. Nanti di sana akan dijelaskan apa-apa aja yang akan kita pelajari per pertemuan sampai ke bawah. Dan itu juga akan saya lampirkan di e-kampus teman-teman. Karena sudah semester 2, harusnya kalian sudah tahu ya bahwa kita memiliki e-kampus. Jadi di e-kampus itu saya akan bagikan nanti berupa modul-modul pembelajaran hari ini dan juga kedepannya. Kemudian tugas-tugas juga akan saya berikan di sana. Jadi teman-teman silakan akses dari sana, dan juga nanti teman-teman juga bisa memuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi mohon dimanfaatkan sebisa mungkin ya. Dan di kampus itu bisa diakses melalui bisa menggunakan laptop, bahkan menggunakan cellphone pun sekarang sudah sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, kita masuk di topik yang menarik ini, yaitu judulnya adalah memahami konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Nah, di sini saya akan mengampu ada beberapa topik sebenarnya yang masuk di dalam tema kali ini, di mana kita akan melihat pertama adalah konsep keberlanjutan itu seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke dampak pariwisata yang menjadi mata kuliahnya, dan juga pariwisata berkelanjutan, dan kita akan melihat kasus-kasus bisnisnya seperti apa. Nah, teman-teman, melihat gambar ini gambar apa? Bumi. Bumi. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat bumi yang seperti ini? Dan hijau, mayoritas biru. What does it mean? Ini artinya bumi kita lagi bagus ya, sedang bagus. Tetapi saya yakin kalian juga sering melihat, mungkin lagi scrolling di TikTok, IG, Facebook atau sosial media lain, dan kalian pernah mendengar ada tentang efek rumah kaca. Ada yang pernah mendengar efek rumah kaca? Pernah? Kepikiran nggak apa itu efek rumah kaca? What is it? Ada kan cantik seharusnya, ada rumah terbuat dari kaca, wah menarik, ya.
tapi di sini dikatakan efek rumah kaca. Sesuatu yang ya orang sering bicarakan sekarang, bahkan isu yang isu yang hangat dibicarakan. Oke, kita agak sedikit menggali. Jadi efek rumah kaca ini, ya teman-teman, adalah suatu fenomena, ya, suatu fenomena di mana permukaan bumi kita sekarang meningkat suhunya. Hal ini disebabkan oleh ada satu fenomena yang disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi karena kita punya matahari, ya kan? Solar. Radiasi dari matahari itu kemudian masuk ke bumi. Kemudian radiasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang diserap. Silakan masuk, tidak apa-apa. Oke, selamat sore. Langsung duduk ya, sini ya. Oke. Hati-hati. Jadi cahaya yang masuk ini dia akan menjadi terbagi 3. Ada yang sampai ke permukaan, kemudian dia akan memantul dan diserap oleh atmosfer kita. Kemudian ada yang dia mencapai permukaan, kemudian masuk ke atmosfer, terpantul kembali ke permukaan, dan ada yang dipantulkan langsung ke luar angkasa. Tetapi teman-teman lihat tidak? Di sini ada atmosfer namanya. Di mana ini tadi ada dia menyerap dan ada memantulkan cahaya. Nah, atmosfer ini penting sebenarnya karena ini menjaga bumi kita tetap hangat. Jadi kalau kalian bayangkan kalau misalnya nggak ada atmosfer itu seperti selimut. Nah, kalau dia tidak ada, bumi ini seperti dikutuk tanah. Kita sangat keinginan. Kalian bisa hidup bahkan lebih dingin lagi. Jadi dia penting selimutnya. Tetapi karena adanya efek rumah kaca, atmosfer ini semakin menebal. Semakin menebal, itulah yang disebut dengan gas-gas rumah kaca. Pernah dengar? Ya. Pernah berselimut di ketika panas? Apa yang terjadi? Keringat, kepanasan. Hal itulah yang terjadi dengan bumi kita. Jadi sekarang atmosfer ini sudah terlalu tebal, semakin menebal, melebihi apa yang seharusnya. Itulah menyebabkan efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca ini apa? Disebabkan oleh apa? Semakin menebalnya aktivitas dari manusia. Kepikiran apa ini? Pabrik. Asap pabrik. Nah, jadi ada gas-gas rumah kaca yang tidak benar. Bisa karbon dioksida. Kemudian apa hubungannya dengan daging? Menurut kalian? Panggang? Benar juga ya. Panggang akan menghasilkan asap, benar. Tetapi kalau daging di sini adalah jadi peternakan itu, kotoran hewan itu menghasilkan namanya gas metan. Nah, metan ini juga menjadi salah satu gas rumah kaca. Kemudian pertanian juga demikian. Jadi teman-teman tahu ya kan, kalau pertanian ini biasanya akan memotong banyak aktivitas bisnis termasuk pariwisata, teman-teman. Pariwisata juga menjadi salah satu penyumbang dalam Oke, kita akan lihat sebuah video. Saya akan putar video dan teman-teman akan lihat apa sih sebenarnya gas rumah kaca itu. Let me show you. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature. Jadi teman-teman sudah melihat ya, bayangkan katanya sekarang peningkatan suhu di bumi kita ini melebihi apa yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Meningkat secara sangat drastis dan itu artinya berbahaya. Teman-teman tadi sudah melihat dampaknya sangat banyak ya.
Bukan saja kenaikan suhu naik suhu 1-2 derajat cuma tidak apa-apa, ya. Tapi teman-teman lihat, mulai dari kekeringan, badai, kemudian apa lagi? Bahkan dikatakan nanti untuk cocok tanamannya sulit. Nah, kalian pasti kan banyak yang dari petani ya, orang tuanya. Ada tanaman tertentu yang hanya hidup di suhu tertentu. Jadi kalau suhu panas dia nggak bisa tanam cabai aja, kalau kemarau yang terlalu banyak keriting semuanya. Nah, kalian sama juga akan terjadi kalau misalnya yang namanya global warming ini selalu terjadi. Jadi kontribusinya itu terlalu banyak, makanya ini harus sangat-sangat kita waspadai, teman-teman. Nah, saya mau tahu dulu ini, teman-teman coba sekarang, tadi melihat kan gambar yang tadi, sekarang coba digambar untuk memahami seperti apa sih pemahaman teman-teman terhadap efek rumah kaca. Ya? Oke? Baik, saya kasih waktu 5 menit ya. Oke. Boleh ditunjukkan seperti apa gambarnya? Teman. Oke. Ada matahari. How about you? Ada atmosfernya dan cahayanya masuk. Let's see. Oke. Setidaknya ada atmosfernya ya. How about you? Oke, penebalan atmosfer asap. Buminya bagus ya. Oh, ini mah bukan digambar sendiri, itu mengambil. Oke. Thank you. Jadi sudah paham ya? Secara umum ketika berbicara tentang pemanasan global, efek rumah kaca tadi itulah yang teman-teman lihat tadi. Jadi ketika sinar matahari harusnya cukup hanya menghangatkan karena kita dilindungi oleh atmosfer seperti selimut kita, tetapi karena selimut kita ini tadi semakin tebal oleh gas-gas rumah kaca akibat dari aktivitas kita, maka kepanasanlah bumi. Dan dampaknya apa sebenarnya, teman-teman? Dampaknya kalau tadi saya bilang bencana iya, perubahan iklim iya, kekeringan, banjir, gelombang panas, glacier. Tetapi kalau kita kan bukan di pariwisata, kalau kepanasan tinggal AC aja Pak. Nah, iya kan? Kalau kekeringan, ya tinggal sumur bornya didalemin lagi Pak. Atau kalau banjir, ya tinggal ditinggiin rumahnya. Tapi tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, ini kita skip sekali. Ini dampaknya coral bleaching. Kalau nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Kemudian kekeringan, banjir, dan curah hujan yang tidak terbentuk. Merasakan saat ini bagaimana curah hujan? Bulan berapa nih? Bulan Juli. Masih ada hujan. Seharusnya kita kemarau, kita bisa berwisata dengan santai ke Taman Nasional. Kalau sekarang, teman-teman lihat karena dampak pemanasan global, ombaknya kencang, anginnya kencang, hujan sudah tidak kenal lagi namanya musim panas tadi itu. Kalau kan dibilang kemarau makin panjang, kekeringan makin panjang, dan banyak kapal layar yang di luar dari yang alaminya karena pengaruh dari global warming. Ini sebabkan oleh kita. Jadi teman-teman kalau cek kenapa begini udah mau kiamat? Iya juga sih secara ya, tapi benar mau kiamat. Tapi itu jawabannya sebenarnya di global warming itu tadi teman-teman. Jadi kalian bisa melihat. Nah, jawaban utamanya juga ada di sini. 40 populasi. Dan di pariwisata nih. Guess what? Kita rentan sekali terhadap dampak perubahan iklim. Mengurangi jumlah pengunjung karena ya kembali lagi kemarin teman-teman merasakan tidak berita apa kapal karam, ada kapal wisatawan yang hilang, kemudian apa lagi pas bencana angin terlalu banyak dan orang akan jadi takut ke sini karena tidak aman lagi, dan pastinya kalian yang nantinya bekerja di sektor pariwisata akan terdampak, jadi menjadi bencana sama pendekatan ya. Jadi perlu kita mengambil pendekatan yang berbeda dan mengubah cara hidup kita. Itulah kenapa
kita perlu namanya berkelanjutan atau sustainable. Jadi kalau kita mau berbisnis, kalian mau jadi bisnis toh, akan menjadi pekerja, menjadi pelaku-pelaku di sektor pariwisata, maka teman-teman harus melakukan bisnis yang berkelanjutan. Ini selalu saya ulang dan ulangi ketika di prodi. Ya, selalu saya bilang ke teman-teman, konsepnya hanya ada di 3 ini. Ada 3P. Apa aja itu? People, planet, profit. People, planet, profit. When we talk about people, berarti kita berbicara tentang manusia, sosial, ya. Ketika kita berbicara tentang profit, we talk about ekonomi benefit. Ekonomi harus dapat uang juga. Oh, bisa dulu. Kemudian ada planetnya. Kalau planet, alam, environment, lingkungannya. Nah, ini menjadi sangat penting. Dan ada juga nanti menjadi fondasinya ketika ini menjadi, kalau kita buat dia manajemen, pengelolaannya. Inilah yang teman-teman nanti kita lihat dampaknya juga pada pembelajaran kita akan melihat dampak pariwisata pada ketiga hal ini juga. Kita akan melihat dampak pariwisata pada people-nya seperti apa, dampak pariwisata pada environment-nya seperti apa, dampak pariwisata pada ekonominya juga seperti apa. Nah, sekarang kita masuk lebih masuk lagi ke topiknya, lebih runut lagi dampak pariwisata kepada 3 hal tadi. Setuju ya, ketika berbicara tentang dampak itu pasti ada dampak positif, dampak negatif, ya kan? Maunya dampak yang mana? Positif. Yang positif ya. Ya, semua orang pasti pengen dampaknya yang positif. Tapi ya. Sekarang saya mau teman-teman menjadi, ini sudah otomatis menjadi 2 kelompok ya. Sekarang terbagi menjadi 2 kelompok, positif dan negatif, ya. Let's say like that, ya. Jadi teman-teman yang akan menjadi positif dan negatif. Yang akan mau kita lihat adalah peningkatan jumlah wisatawan di Padang. Saya langsung dramatis, saya akan langsung tuliskan over tourism di Padang karena saya baru melihat berita dari 5 hari lalu. Begitu ramainya jumlah orang di Padang. Dan sekarang saya mau teman-teman menuliskannya beberapa hal di sini. Kita bagi menjadi 2 kelompok saja, dampak aja, tentang dampak, ya. Kalian tuliskan dampak positifnya, teman-teman di sini tuliskan dampak negatifnya dari jumlah wisatawan yang terlalu banyak terhadap 3 hal. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, silahkan dituliskan. Sambil berdiskusi saja tidak apa-apa, santai saja. Ya. Siapa yang menjadi tukang tulis, juru tulis? Next, ya. Negatif dan positif, dampak pariwisata negatif dan positif. Ada 3 aspek. Oke, baik. Nah, sekarang silakan teman-teman perwakilan dari masing-masing kelompok tadi, dari kelompok yang tadi yang sudah kita buat, maju ke depan 1 orang. Dari sini siapa? Oke, Nita, kamu akan menjadi dampak positif ya. Dan yang dari sini yang dampak negatifnya siapa? Oke, come on, jalan. Silakan dibacakan. Oke, yang positif dulu lah ya, biar kita tidak positif nih. Pertama, dampak positifnya perkembangan ekonomi, yang kedua peningkatan infrastruktur, yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat produk yang bertanggung jawab, kelima mempengaruhi pertumbuhan industri lain di dunia pariwisata, konservasi budaya dan lingkungan, menghasilkan pajak untuk investasi meningkat, dan pengembangan keterampilan. Oke, dari segi negatifnya itu, jadi yang pertama itu meningkatnya penggunaan energi. Oke, yang kedua gas rumah kaca dari semua bentuk perjalanan, dan yang ketiga menambah jumlah limbah. Yang keempat, limbah dapat
mencemari air dan tanah. Dan yang kelima, menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Yang berikut, meningkatnya limbah dapat menimbulkan masalah pada sistem pembuangan limbah. Yang berikut, mengurangi habitat alam. Dan yang berikut, perampasan tanah. Yang berikut, kebocoran ekonomi dan eksploitasi pekerjaan upah rendah. Terus pajak disebabkan ke pemerintah pusat tidak bermanfaat bagi penduduk setempat. Oke, jadi penekanan terhadap pembangunan infrastruktur, permintaan air yang tinggi dengan permintaan listrik yang tinggi mengeluarkan lebih banyak gas rumah kaca. Jadi itu dari negatif. Oke, wow. Terima kasih tepuk tangan untuk mereka. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, jadi teman-teman tadi sudah dilihat ya, banyak sekali dampak. Positif juga banyak, tapi negatif juga banyak ya. Nah, untuk itu makanya teman-teman kita perlu yang namanya pariwisata berkelanjutan ya. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat ada 3P. Tetapi sebenarnya konsep ketika dibilang pariwisata berkelanjutan itu seperti apa sih? Nah, saya kebetulan ini yang resmi ya, UNWTO. Ini mereka mendefinisikannya, dan saya suka sekali dengan definisinya. Mereka bilang bahwa pariwisata yang berkelanjutan itu adalah ketika namanya pariwisata itu memperhitungkan dampak ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, dan ada saat ini dan di masa depan menangani kebutuhan umum industri, lingkungan dan masyarakat. Jadi di sini selain tadi ada sosial ekonomi dan planetnya, ada juga time-nya ya. Jadi tidak hanya waktu sekarang saja, tetapi juga masa depan, bulan depan, tahun depan, tahun-tahun ke depannya, anak-anak dan teman-teman di sini, anak-anaknya teman, anak-anak lain dan panjang sampai keturunan keberapa pun mereka masih bisa menikmati Labuan Bajo indahnya seperti apa, Padang indahnya seperti apa. Itulah yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Dan ada dua penekanan di sini teman-teman. Pengunjung siapa? Wisatawan, dan turis yang datang ke sini. Mereka matanya enak sekali tempat ini untuk dikunjungi. Tetapi itu tidak hanya mereka dong. Kalian, kita yang ada di sini, masyarakat lokal juga harus bisa nyaman tinggal juga. Itulah baru pariwisata berkelanjutan itu tercipta. Ya, oke. Sekarang saatnya kita akan kuis. Nah, saatnya kita kuis. Teman-teman di depan ini ada namanya joinmyquiz.com. Teman-teman sudah ada kodenya. Silahkan masuk ke sini, bisa di-scan juga, dan juga bisa dengan mengetik joinmyquiz.com. Kemudian nanti kodenya adalah 936145 ya. Saat ini belum ada yang masuk. Kita mulai ya. Let's start the quiz. 3, 2, 1, go. Oke deh, yes, ya, time's up. Di billboard kita, Devina ya, ada Elsa, followed by Gila, Selvi, Astriana, dan Mariana. Oh, saling lagi. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita sudah membahas tentang pariwisata berkelanjutan, dampak pariwisata, termasuk juga bagaimana 3 aspek yang paling penting yang teman-teman harus ingat dan harus mengangkat di otaknya, yaitu bagaimana people, planet, and profit. Ya, jangan lupa saya akan bagikan nanti untuk tugas-tugasnya dan juga materi perkuliahan ini di kampus. Silahkan diakses menggunakan NIM masing-masing, dan setelah itu juga nanti kita akan berkomunikasi banyak melalui grup yang ada di WhatsApp. Terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu lagi. See you guys around, ya. Thank you.